Ya, yang dengan menyebutkan slogan kita SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah Penggerak Bergerak. Ya, berjumpa lagi di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Di tamu undangan kali ini kita akan mengundang guru pendidikan kewarganegaraan. Untuk itu mari kita berkenalan secara langsung. Silakan Bu, perkenalan sekalian say hi ke kamera. Baik Pak. Hai, perkenalkan nama saya Rina Mentari Ginting. Saya adalah salah satu guru mata pelajaran PKN di SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, Ibu Rina ini merupakan guru PKN tadi ya Bu ya? Iya Pak. Di SMA Negeri 1 STM Hilir. Berarti bisalah cerita sedikit tentang pengalaman Ibu semenjak mengajar di SMA Negeri 1 STM Hilir. Pengalaman saya selama mengajar di SMA Negeri 1 STM Hilir ya Pak. Saya adalah guru pertama di SMA ini. Kita sama ya Pak ya, sama-sama angkatan 2015. Iya. Dulu sekolah kita masih di numpang-numpang ya Pak, di Kapri ya kan. Pengalaman saya di sini itu cukup banyak karena dari pertama sekali buka sekolah ini saya baru menemukan mengajar di tempat yang numpang gitu. Jadi kita kan masuknya siang ya kan Pak, dengan kondisi kelas seadanya dan jumlah siswa yang sedikit. Sedikit Bu ya, satu kelas ya Bu ya? Iya, hanya 3 Pak, 3 kelas kemarin. Oh iya, 3 kelas itu. Iya kan? Iya 3 kelas atau? IPA 2, IPS 1. Iya, kemudian setelah berapa tahun kita kemarin Pak di situ? Kita 1 semester rasa Bu. 1 semester. Nah, kita sekarang pindah ke sekolah SMA Negeri 1 STM Hilir, tempatnya yang di sini ya kan. Nah, sekarang sekolahnya sudah sangat bagus ya kan Pak. Nah, pengalamannya tentu sangat menyenangkan ya, karena kita alumni pertama yang melihat sekolah ini berdiri secara langsung gitu. Kalau suka dukanya dalam saya menjadi guru, kalau dukanya itu pasti ada. Bagaimana menghadapi murid, siswa, iya, bagaimana menghadapi siswa yang aduhai lah gitu ya kan Pak, dari segala jenis tingkahnya. Kalau siswa yang bodoh kan tidak ada ya Pak ya, yang ada siswa yang malas. Jadi menimbulkan menimbulkan semangat belajar mereka itu kita harus ekstra lah gitu ya. Saya dulu pernah juga menangani siswa, dulu kan sekolah kita ini kan masih sedikit kelasnya Pak. Jadi dulu kan kadang banyak juga siswa kita yang bermasalah gitu, kayak cabut. Kemudian dulu ada juga siswa kita yang sering kesurupan ya kan. Waktu pertama kesini itu. Iya, waktu pertama kesini tuh Pak, karena kan masih hutan-hutan ini Pak gitu. Jadi dulu pengalamannya banyak Pak, dimana saya tidak bisa menangani orang yang kesurupan gitu. Jadi bisa Pak, kan hebat juga itu kan Pak guru-guru STM Hilir ini. Berarti serba bisa guru. Iya, harus serba bisa gitu. Jadi pengalamannya kalau di SMA ini udah banyak kali lah Pak. Karena kita sudah berapa tahun, sekitar berapa tahun kita udah di sini Pak? Ada 8 tahunan. 8 tahunan ya, 8 tahunan, luar biasa lah. Kalau dukanya bisalah dihandle kan. Kalau sukanya banyak juga sih Pak. Menghadapi siswa-siswa kita yang pandai gitu kan. Siswa kita kan udah banyak juga yang lulus jalur undangan. Bahkan ada juga yang masuk kedokteran ya kan. Nah, itu adalah salah satu tentara. Iya, tentara, kepolisian. Itu adalah salah satu prestasi yang luar biasa ya untuk sekolah yang masih kategorinya baru gitu. 8 tahun itu kan perjalanan yang panjang ya. Iya, 8 Pak. tahun. Jadi menurut Ibu dari 2015 sampai tahun sekarang ini yang sudah berjalan 8 tahun, masih ada nggak teman-teman guru yang di awal sampai sekarang bertahan? Untuk yang bertahan masih banyak ya Pak ya. Tapi ada juga beberapa teman kita yang sudah meninggalkan sekolah ini atau mengundurkan diri. Mungkin mereka dapat pekerjaan yang lebih baik mungkin Pak di luar sana gitu. Gitu Pak. Jadi waktu mereka udah meninggalkan nih, ya mungkin ada pekerjaan yang di luar sana yang mungkin membuat mereka lebih dari sini kan gitu. Iya. Nah, jadi Bu, pertanyaan saya selanjutnya ini, selama 8 tahun hal-hal apalah yang sudah Ibu dapatkan?
Untuk 8 tahun capaian yang sudah saya dapat, yang pertama sekali itu adalah sertifikasi ya Pak. Sertifikasi. Bapak kan juga sudah sertifikasi ya. Sertifikasi. Tapi duluan Ibu kayaknya. Iya, duluan saya setahun Pak. Bolehlah ceritakan Bu awal sertifikasinya seperti apa? Tapi kayaknya bakalan panjang ini Pak. Nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Singkat aja. Singkat aja, oke. Untuk itu jalannya sangat liku ya Pak ya. Yang pertama sekali kita kan dulu mengikuti namanya UKG dulu, ya kan. Saya kurang ingat pastinya tahunnya Pak. Mungkin antara 2015 atau 2016 gitu ya Pak. Nah, setelah ikut UKG itu pertama sekali kita mengikuti ujian ya Pak. Setelah itu kita diundang lagi pretest karena UKG tidak ada kemajuan apapun. Kita diundang pretest pada 2017 kalau tidak salah ya Pak. 17. Nah, kita ujian di Galang, rame-rame kita dulu itu Pak. Ada beberapa guru ya yang angkatan 2015 berangkat ke sana. Rombongan ya Pak, naik kereta ya kan. Nah, kemudian kita sama-sama nunggu pengumuman tuh. Siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus gitu kan. Ada beberapa juga teman kita yang lulus dan ada beberapa juga yang belum lulus kan gitu. Nah, setelah itu setelah dinyatakan lulus pretest, kita menunggu lagi lah ya kan Pak di SIM PKB untuk mendapatkan undangan PPG. Kebetulan saya mendapatkannya itu pada 2019. Ibu kurasa angkatan pertama yang diangkat ya sebelum kan kita kemarin cowoknya itu bareng kan? Iya. Yang angkat pertama, kami ada 5 orang kemarin angkatan pertama. Oh, 6 orang. Yang pertama Ibu Epa, yang pertama sekali kami ikut ya. Itu kemudian Ibu Rode, Ibu Roma, Pak Polta, saya, Ibu Ibe. Itu kami kegiatan apa namanya dibilang? Kami sekolahnya, kami kan sekolah dulu tuh Pak. Karena kami datang ke tempatnya langsung. Berarti offline ya? Kami offline. Beda dengan angkatan yang sekarang gitu, itu rata-rata online kan? Iya, angkatan Bapak mulai online ya. Kemudian kami kan mengikuti kegiatan itu pada September. Nah, itu pertama biasalah Pak mengerjain LMS dulu ya kan. Setelah lulus lanjutlah ke kampus. Di kampus itu sekitar 1 bulan penuh, datang dari jam 7.30 pulang sampai jam 6. Itu sudah kami rasakan Pak. Bukan kayak kami ya. Makanya kalau dibilang mana lebih enak offline atau online, apa jawabannya Pak? Tergantung orangnya juga. Tergantung orangnya ya. Tapi saya rasa lebih enak online. Iya, karena waktunya fleksibel ya kan. Karena kalau kami Pak 7.30 sampai jam 6 harus standby ya? di sekolah, di sekolah di kampus di Unimed ya kan. Kemudian setelah itu biasalah mengikuti UKM PPG, kemudian PPL ya kan. PPL dulu baru UKM PPG, kemudian terakhir UP. Kalau di UP saya pernah gagal sekali Pak. Itu UP pertama saya gagal. Di situ saya sangat terpukul karena saya rasa saya sudah maksimal di situ ya Pak. Saya juga tidak tahu di mana salahnya, kenapa saya bisa nggak lulus. Karena yang namanya UP ini kan nilainya tidak terbuka ya. Kita tidak tahu nilai kita berapa di dalam gitu. Mana kesalahan kita nggak tahu ya. Iya Pak, makanya saya sempat nangis kemarin Pak waktu melihat pengumuman itu saya tidak lulus, sementara teman-teman kita lulus, gitu. Kemudian alhamdulillah ya Pak. Saya untuk yang kedua retaker pertama saya lulus itu pada bulan Juni. Saya sangat senang, luar biasa lah gitu, karena itu adalah satu hal yang ditunggu-tunggu ya Pak, karena guru sertifikasi ini adalah guru yang memiliki keistimewaan menurut saya. Karena gitu. udah diakui dengan sertifikat keguruan. Iya Pak, apalagi kalau ujian CPNS Pak, kan perlu kan itu Pak, namanya kartu sakti. Iya kan Pak, nah gitu dia. Nah, itu merupakan hal yang istimewa ya, dapat sertifikat atau sertifikasi ya Bu ya. Iya nah, Pak. Selanjutnya Ibu merupakan guru pertama sebagai guru penggerak ya Bu ya. Oh, ada iya, 2 Pak. orang ya. Iya, bersama dengan Ibu Juwita. Bisa lah bagi-bagi pengalaman biar ibaratnya kami sebagai calon guru bisa mengikuti jejak Ibu juga sebagai guru penggerak. Iya. Pengalamannya sebetulnya guru penggerak ini pertama sekali ya Pak, kan kita mengikutinya kan banyak kan di sekolah kita ini kan, hampir semua guru ya. Saya itu kemarin waktu ikut guru penggerak, saya udah dengar kabar kalau kita buat esai itu nggak boleh copy paste. Tapi saya copy paste pertama Pak.
Iya, saya jujur. Pertama sekali saya copy paste semua itu dari internet. Saya tengok pertanyaannya tuh, saya copy Jawabannya. paste. Kemudian beruntung rekan kita sesama saya juga guru penggerak, Ibu Juwita, kemarin saya tanya ibu itu, Kak, saya kan manggilnya kakak kan Pak, karena kita akrab ya kan. Kak, untuk guru penggerak ini esainya bagaimana gitu? Copy paste atau tidak? Karena saya copy paste, saya bilang. Terus dia bilang, jangan dek, katanya, itu harus dari pikiran kita sendiri. Nah, Bapak tahu saya mengerjakan esai itu 1 hari 1 malam Untuk isi aja. untuk esai, karena Itu tiket masuk ya. iya, karena terakhir itu besoknya gitu Pak. Kalau Kak Juwita udah selesai. Terus saya berpikir gini, kayak manapun saya harus bisa masuk ke dalam program ini, karena tidak munafik ya, kita sama-sama ingin karir lebih meningkat. Contohnya Iyalah. jadi P3K kan gitu Pak. Kemudian ada desas-desusnya kalau dari penggerak bisa langsung P3K gitu. Jadi saya berusaha itu Pak, 1 hari 1 malam Pak. Saya ubah semua esainya, saya ketik sampai selesai. Nah, apa yang saya rasakan di SMA ini semua saya tuangkan dalam esai itu. Nah, kemudian saya lapor lagi sama Kak Juwita, saya sudah selesai Kak, buat sesuai dengan pengalaman. Bagus deh katanya, kita tunggu pengumuman. Nah, pada saat pengumuman itu kan nama-namanya keluar tuh Iya, Pak. iya. Di situ saya belum lihat, saya masih pulang sekolah capek, saya tidur. Saya tahu pengumuman kelulusan itu dari teman saya, dari teman kita, Ibu Rodiarni. Dia yang kabari saya Pak. Dia bilang, selamat ya Bu Rina, kamu lulus gitu. Jadi saya kan nggak percaya itu Pak. Saya lihat lagi lah ya kan, dari file yang dikirim di grup. Saya baca lagi grup, saya lihat filenya, ada nama saya dan nama Ibu Juwita. Dari situ saya sangat senang ya Pak, karena yang ada dalam pikiran saya ini adalah salah satu hal di mana nanti karir saya pasti akan nanjak gitu. Karena apapun ceritanya, kalau pemerintah sudah buat program pasti akan ada gunanya kan gitu. Yaudah gitu. Jadi ternyata setelah lulus itu ada lagi rupanya angkatan keduanya Pak. Angkatan kedua, ada lagi ujian kedua, namanya ujian wawancara dan ujian micro teaching. Mengajar lah ya. Mengajar Pak. Di situ pertama sekali saya mengajar secara online, dilihat dipantau langsung oleh 2 dosen dari Surakarta, satu lagi dari Jakarta dosennya. Berarti lewat ngejum atau Iya, kayak Zoom nge-zoom ya? gitu lah Pak. Laptopnya di depan, saya ngajar gitu kan selama 10 menit. Itu kemarin didukung sekali ya Pak sama kepala sekolah, ibu kita kepala sekolah. Beliau bilang, ayo cepat disusun yang rapi, yang bagus. Saya dipinjami laptop, saya juga dipinjami apa namanya yang untuk kursor lihat-lihat itu Pak. Apa namanya itu Pak? Yang apa namanya? Itulah itu Pak. Itulah ya Pak, yang untuk kalau merah-merah ya kan, picit-picitnya. biar nampak itu. Apa pointer atau apa? Saya pun nggak tahu. Itulah kan Pak. Semua disediakan ibu untuk peralatan gitu. Berarti difasilitasi kan? Difasilitasi luar biasa sekali ibu kepala sekolah untuk mendukung gitu ya Pak. Kemudian difasilitasi sampai dosennya itu mengatakan sudah maju sekali ya sekolahnya, karena saya kebetulan pakai yang sorot-sorot yang merah itu, saya lupa namanya itu Pak. Nah jadi mungkin itu salah satu poin kenapa saya bisa lulus, karena perlengkapannya itu memadai gitu. Mungkin kan ada juga penilaian dari perlengkapan. Kemudian dia juga mengatakan cara mengajar saya juga suaranya lantang dan bagus gitu. Dan saya di situ sudah yakin kalau untuk wawancara untuk mikro teaching-nya. pasti saya lulus gitu Pak. Nah tahap selanjutnya kan wawancara tuh. Nah wawancara itu ditanya juga tuh sama 2 dosen. Nah gitu. Jadi ya apa yang ada di essay kita itu Pak, itu kita jawab. Pertanyaannya juga dari SI. iya. Untung nggak aku bisa pasti tadi Om ya. Iya, itu makanya mungkin kenapa ada beberapa teman kita nggak lulus. Gagal. Karena copy paste gitu, karena memang itu harus berdasarkan pengalaman sendiri gitu. Ini saya jelaskan, mana tahu ada nanti teman-teman kita lagi yang mau ikut guru penggerak gitu kan. Kalau bisa nanti pada saat pembuatan esai kita buat Pengalaman berdasarkan sendiri pengalaman aja. sendiri gitu Pak. Nanti ditanya apa lah pengalaman. Tiba-tiba dia bercerita pengalamannya sendiri, yang di esainya pengalaman orang lain kan. Iya, pasti kan dosennya bertanya tuh Pak, loh tapi Bu bilang ini, kenapa bisa jadinya ini gitu. Kemudian dinyatakan lulus ya gitulah Pak, mengikuti pembelajaran sama kok dengan PPG ya.
sama-sama pejuang checklist namanya ya Pak. Kalau udah checklist baru bisa tidur kan gitu. Sama guru penggerak pun gitu. Dia nanti ada modulnya, ada tiga modul, itu harus kita selesaikan semua, gitu kan. Nanti udah modul besar tiga. Nanti udah checklist baru kita bisa lanjut ke aksi nyata, kayak gitu. Ada juga pendampingan. Kayak saya kemarin sama Bapak Maulana ya, pengajar praktik saya, pendampingan secara individu mengenai materi mana yang udah paham, mana yang belum, kayak gitu. Kemudian itulah, kemudian datang lagi ke hotel mengikuti lokakarya namanya Pak, diajari secara langsung lagi sama mereka gitu ya, panitia BBGP-nya, gitu. Jadi pengalamannya banyak ya Pak, karena pertama sekali pasti bertemu dengan teman-teman yang dari luar sekolah, berbagi pengalaman, karena kami kan satu kelompok itu kan banyak Pak, dari 4 sekolah gitu. Jadi bergabung lagi juga dengan kelompok lain dari sekolah-sekolah yang lain gitu. Jadi banyak pengalaman menarik yang ada di dalam guru penggerak gitu, sampai akhirnya mendapatkan sertifikat dengan predikat sangat memuaskan gitu Pak. Berarti sekarang berapa lama kemarin, Bu? Kami kemarin seharusnya ya Pak, itu seharusnya 9 bulan. Sama kayak kita ibu mengandung ya, 9 bulan. Kalau kami angkatan 4 ya, kemarin itu 9 bulan. Tapi karena berhenti Pak, kemarin berhenti, ada berhenti sekitar 3 bulanan gitulah kalau tidak salah saya, atau 6 bulan gitu. Kami jadi 1 tahun lebih Pak. Berarti ada kayak pesawat delay namanya. Iya, delay dulu Pak. Gitu dia. Habis itu lanjut lagi ya. Iya, lanjut lagi. Nah, berarti setelah menjadi guru penggerak, pengalaman kan sudah makin banyak, ya kan? Berarti untuk jenjang ke berikutnya, prestasi yang Ibu dapatkan itu seperti apa lagi, Bu? Kalau saya prestasi setelah guru penggerak itu kan 2021 ya. Nah, memang lagi-lagi alhamdulillah ya, Allah Maha Baik ya Pak ya. Pada tahun 2022 saya dan teman-teman mengikuti P3K. Kan 2022 itu ya. 2022. Kemudian di situ dilakukannya P3K itu melalui penilaian ya kan Pak, penilaian kepala sekolah, pengawas, guru senior dan guru senior 3 ya, karena itu alhamdulillahnya saya menang gitu Pak. Saya adalah salah satu guru yang menang dari 15 orang. Kita 15 orang kemarin. 15 orang. Iya, 2 orang kan keluar kan, 13 orang bertahan di sekolah. Itu adalah salah satu jenjang karir yang paling saya inginkan sebetulnya ya Pak. Adalah menjadi salah satu ASN. Itu adalah salah satu keinginan saya, dan alhamdulillah berkat bantuan ibu kepala sekolah, bapak pengawas dan ibu guru senior, saya bisa mendapatkan nilai yang sangat baik, sehingga saya bisa lulus ASN P3K di SMA Negeri 1 STM Hilir. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Saya kemarin nggak bisa nyoba lah, Bu. Oh iya, Bapak nggak nyoba kemarin ya? Gara-gara kan nggak ada penerimaan guru sosiologi. Iya, itu juga ya, kita nyoba ASN P3K ini juga harus melihat dulu, buka tidak jurusan. Tapi kan Bapak udah menang tahun ini. Tahun ini. Selamat ya Pak. Tes juga. Iya. Menurut informasi yang saya dapat nih, Bu Rina, katanya kemarin Bu Rina dipanggil ke Jakarta ya? Iya Pak, benar. Nah, berarti ada sesuatu nih. Iya, sesuatu ya. Bolehlah berbagi pengalamannya di Jakarta ngapain, biar kawan-kawan juga kan tahu gitu. Itu kemarin kebetulan saya lagi cuti tuh ya Pak, waktu dipanggil ke Jakarta ya. Iya ya. Iya, saya cuti mulai dari bulan 10. Saya dipanggil ke Jakarta bulan 11, itu tanggal berapa? Saya lihat catatan dulu ya Pak. Oh iya, silahkan. Ini ada di tanggal 13 November sampai 17 November. Itu kemarin pertama sekali yang mengabari itu adalah Ibu Kepala Sekolah. Beliau me-WA surat undangan. Kemudian saya ini sempat deg-degan juga waktu baca itu, Pak, ini apa ini gitu. Karena saya kan lagi cuti tuh, baru 1 bulan saya selesai melahirkan ya Pak. Saya lihatlah kan, di situ saya langsung kayak mana dibilang shock ya Pak ya, antara senang, takut, galau, semualah bercampur aduk gitu. Senangnya yang pertama saya
itu adalah salah satu prestasi ya kan Pak, yang harus dibanggakan juga bisa diundang ke Jakarta gitu ya, mengikuti diklat nasional ya kan. Kemudian galaunya saya meninggalkan si kecil yang masih 1 bulan, itu 1 bulan pas Pak, karena dia kebetulan lahirnya tanggal 12, saya nanti berangkatnya tanggal 13. Saya kan 1 bulan dia langsung saya tinggal gitu. Itu kemarin saya berpikir lama ya untuk mengiyakan. Saya tanya dulu sama orang tua, kebetulan saya melahirkan di rumah orang tua, saya tinggal di situ gitu kan. Saya tanya, karena kalau menurut orang-orang zaman dulu ya kan Pak, kalau belum 40 hari jangan tinggalkan, jangan keluar dari rumah kan gitu. Sementara di situ saya masih 30 hari gitu ya kan, karena si kecil masih 1 tahun ya kan. Jadi 1 tahun 1 bulan. Nah, jadi saya pikir-pikir gini, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Keempat kali belum tahu. Iya, gitu. Jadi saya gini, ini adalah diklat yang dipanggil oleh BPIP, ya kan. Saya harus datang karena memang harus ada nama saya, dan itu resikonya kalau berkarir mungkin ya Pak. Saya tanamkan itu dalam anak saya. Ini resikonya jadi dalam bahasa apanya wanita karir lah gitu ya kan, resikonya mau tidak mau harus mau kan gitu. Ya sudah, saya WA ibu kepala sekolah, saya bilang ya Bu, saya bersedia, ini adalah satu hal yang sangat membanggakan, saya bilang gitu ya kan. Kemudian ibu pun menyambut juga dengan baik, memberikan arahan, nanti datang jangan terlambat ya, nanti tiket pesawatnya nanti kalau mau apa namanya, check in ya namanya itu, jangan terlambat. Ibu kepala sekolah bilang gitu. Kemudian saya mementapkan hati Pak, setelah berdiskusi dengan mama, dengan suami ya kan, ya udahlah saya berangkat gitu. Saya berdoa, saya meninggalkan si kecil dalam keadaan sehat, nanti saya pulang pun sehat juga. Nah gitu. Itu salah satu hal yang paling dilema sih sebetulnya Pak gitu kan, karena sebagai seorang ibu meninggalkan yang masih kecil ya kan, apalagi sebulan, apalagi anak pertama loh Pak, nunggunya itu lama ya kan. Gak sabar nunggu keluarnya. Iya, nunggunya sampai 5 tahun gitu, setelah keluar malah ditinggal kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin dia diajarkan untuk menjadi wanita yang kuat gitu. Makanya saya ngasih nama dia pun Angie Aurelin, itu artinya adalah wanita yang kuat dan tangguh gitu. Biar nggak kuat dibikin namanya. Nggak lah Pak gitu ya kan. Jadi kemudian di situ saya belum bergabung ya dengan WA group ya kan Pak. Ternyata ada WA grupnya gitu. Jadi saya di situ bingung, karena dari Sumatera Utara hanya saya sendiri gitu kan. Saya bingung nih siapa yang mau saya hubungin gitu kan, siapa yang mau saya tanya. Saya bingung kali itu Pak di situ. Dan saya belum pernah ke Jakarta gitu. Bagaimana situasi sana saya nggak tahu, nanti berhenti di mana saya juga tidak tahu gitu kan. Jadi saya searching Pak dari Facebook. Saya tengok namanya. Kebetulan ibu itu dari Tangerang ya kan. Saya tengok namanya Pak. Saya searching tuh Pak dari Facebook. Kemudian kan ketemu. Saya berdoa aja dalam hati, mudah-mudahan dialah orangnya gitu kan. Saya chatting Pak secara pribadi dari pesan Facebook. Saya tanya-tanya gini. Oh iya Bu, saya juga salah satu peserta gitu kan. Ibu nanti naik pesawat kalau Soekarno Hatta, ibu turunnya di Tangerang katanya gitu Pak. Nanti saya tunggu ya ibu di sini katanya. Nggak apa-apa lah, saya bilang. Pokoknya nanti kan udah sampai Jakarta tahu nih siapa temannya dan arahannya kemana gitu kan. Kemudian ya udah saya berangkat ya kan Pak, pada hari Senin pagi tanggal 13-nya saya berangkat. Dan sampai sana saya berjumpa dengan teman saya Ibu Dwi tadi kan. Kemudian kami pergi ke hotel di L Hotel Jakarta. Untuk kegiatannya Pak di tanggal 13 itu hanya persiapan kedatangan saja. Kalau di rundown acara yang dikirim panitia itu hanya persiapan kedatangan, karena kan ada teman-teman kita yang dari Papua, dari berarti seluruh Indonesia ya? Iya Pak, dari Sabang sampai Merauke lah kalau dibilang Pak, karena dari Aceh ada, dari Papua ada, Bali ada, Gorontalo ada, dari Jogja semua lah Pak. Karena kan kalau dari jauh-jauh ini Pak, mereka kan pesawatnya rata-rata siang gitu, berarti harus menunggu mereka datang gitu kan. Ya udah, jadi itu hanya
persiapan kedatangan. Kemudian bagi yang sudah datang kami diperkenalkan dulu lah. Nanti kita berkumpul di sini ya, diperkenalkan dulu ini ballroom. Nanti di sini begitulah oleh panitianya. Kemudian setelah itu 1 hari itu kan malamnya kami dikumpulkan Pak sekitar jam 8. Berarti siap makan malam lah ya? Iya, siap makan malam karena sudah datang semua. Karena memang panitia sudah merancang ya kan. Kalau jam 8 berarti semua sudah tiba nih di hotel gitu kan. Kami kumpul di situ dan mendapatkan pengarahan dari panitia. Nanti kita ngapain aja di dalam. Kemudian untuk hari kedua lah berarti ya kan tanggal 14-nya. Kalau di tanggal 14 kami di situ dibentuk dalam kelompok Pak. Kami kan ada sekitar 137 orang dari 38 provinsi ya kan. Kami dibagi dalam 4 kelas. Kalau kelas yang pertama itu kelas khusus SD, kelas sekolah dasar semua. Kalau kelas yang kedua itu adalah kelas SMP. Ya kan, kalau kelas yang ketiga itu adalah SMA Pak, dia semua guru-guru kelas SMA gitu. Kalau yang keempat itu SLB, SMK gitu dan SMA gabungan. Saya masuk ke kelas yang 4 ini kan namanya kelas A, B, C, D. Saya masuk ke kelas D. Nah, di kelas D itu gabungannya ada guru SLB, ada guru SMK dan kami guru SMA hanya 4 orang di dalam. Nah kan, kemudian setelah itu kami dibagi lagi ke dalam kelas kecil-kecil, itulah tadi ke kelas itu kan, untuk mendapatkan pembelajaran. Kebetulan kegiatan kami itu adalah diklat pengajar PIP, ya kan, berbasis buku teks utama BTU, khusus pendidikan Pancasila gitu Pak. Jadi berarti ke sana guru PKN semua Bu? Iya, guru PKN dan guru penggerak Pak. Berarti berkaitan juga sama guru penggerak. Iya, makanya itulah salah satu reward yang saya dapatkan ya dari guru penggerak ini ya gitu. Karena yang kesana semua itu adalah guru-guru penggerak Pak. Guru SLB pun ya dia kan mengajarkan PKN juga walaupun dia menguasai satu kelas. Contohnya kan kalau guru SLB dia autis kan berarti khusus autis semua anaknya dalam, tapi kan dia mengajarkan mapel PKN juga di dalam. Sama kayak guru SD kan ada juga mapel PKN-nya Pak gitu. Jadi kami dibagi ke dalam kelas itu tadi untuk membedah dulu buku teks utama khusus mapel pendidikan Pancasila. Itu diselenggarakan oleh BPIP loh Pak. BPIP itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ini masih baru kemarin kata panitianya dibuat. BPIP ini adalah salah satu kayak apa dibilangnya, salah satu lembaga baru yang khusus mengenai ideologi Pancasila gitu. Itu tahun 2018 Pak, berarti kan masih baru. Iya, dibentuknya 2018. Dan ini mereka sudah meluncurkan buku teks utama tapi masih bentuk soft copy ya. Nah, itu dibedah sama kami juga, sama kami yang kan kita calon pengajarnya Pak. Saya lah kan guru PKN gitu. Kan kita calon pengajarnya nanti di sekolah-sekolah. Jadi mereka kayak sosialisasi lah gitu. Nah, ini materinya gitu. Kami belajar Pak di situ. Dosennya memberikan materi gitu kan. Memberikan materi sama kami, ya kami belajar, kami lihat bukunya gitu, kami pelajari gitu. Karena kalau kita di kurikulum Merdeka kan materi kan singkat ya Pak. Jadi kata mereka ini bisa dipakai di sekolah buku teks ini karena sudah diresmikan dan sudah dibedah sama-sama kan gitu. Kemudian setelah kami di ruangan besar, di ruangan kecil itu di kelas, hari keduanya itu kami disuruh buat yel-yel Pak, yel-yel untuk nanti saat perpisahan di hari terakhir. Nah, yel-yelnya ini harus mengambil unsur budaya, unsur kebudayaan gitu. Kebetulan kami di kelas itu kan mayoritasnya kan guru SLB, guru SMK dan guru SMA itu hanya ibaratnya apa ya? Hanya sisa dari kelas C gitu, karena yang di kelas C mayoritasnya SMA, SMK, tapi yang sudah tidak muat ditaruh di SLB. Iya, jadi seru kali loh Pak kemarin kami
buat yel-yel karena saya baru pertama sekali melihat cara guru SLB ya Pak mengajar. Jadi kami buat yel-yel pakai apa namanya? Kalau kita di TV-TV itu pakai gerakan-gerakan. Saya lihat gini kan. Wih, kami kan pakai lagu ini kan. Kami kan pakai lagu Pancasila, lagu Pancasila, lagu apa itu namanya Pak? Kita pelajar Pancasila. Lagu apa Bu Cindy? Ya profil maaf ya Bu, saya lupa. Gak apa tanya, dia serba tahu. Iya. Jadi itu kan kami pakai lagu itu tapi pakai gerakan Pak. Jadi gerakannya kita belajar Pancasila. Iya, mereka pakai gerakan kita. Jadi saya perhatikan yang khusus mereka yang mengajar autis itu mereka di depan pakai gerakan lah ya kan. Kami yang belakang ya cuman gerak-gerakan biasa gitu kan. Tapi saya lihat kan guru-guru itu gitu. Wih, luar biasa berarti guru-guru ini gitu kan. Ibaratnya mereka kan harus banyak berarti pengetahuan gerakan kan untuk itu gitu kan. Kemudian kami pakai lagi budaya selain lagu tadi profil pelajar Pancasila, kami pakai lagi adat dari Bali yang cak gitu-gitu. Itu ada videonya Pak, nanti bolehlah kita putar ya. Sini bisa putar. Itu kan jadi kami pakai yang kayak cak gitu-gitu kan. Seru kali loh Pak, baru diajari kan ini gini, ini budayanya gini gitu kan. Baru kami ada juga tarian-tarian dari poco-poco gitu biar semangat gitu Pak. Nah itu dia kami buat yel-yel. Di situ juga seru saya rasa sih karena kita kan sudah capek mendengarkan dosen mengajar, kita dikumpulkan untuk buat yel-yel, pasti kan seru kan. Namanya juga walaupun udah jadi guru kan tetap kalau udah berkumpul gitu pasti kan ada juga teriak-teriakannya, ketawa-ketawanya gitu. Setelah itu makan siang ya kan. Setelah itu ya malamnya dikumpulkan lagi dalam ruangan besar pengarahan untuk hari berikutnya. Hari ketiga. Kalau di hari ketiga sama sih Pak. Kami mendapatkan materi pembelajaran mengenai model-model, cara buat modul untuk materi BTU ini tadi, buku teks utamanya kami kan harus pakai modulnya, diajari kayak mana cara buat CP, ATP, cara buat bagaimana langkah-langkah pembelajaran. Berdasarkan bukunya ini ya? Iya, berdasarkan materi yang ada dalam buku itu Pak, gitu. Jadi itu juga diajari sama dosen-dosen besar Pak. Ada dosen dari Jakarta, dosen dari UPI, nah kan Universitas Pendidikan Indonesia ya kan. Nah jadi selanjutnya setelah belajar itu kan lanjut lagi praktek mengenai untuk kami disuruh praktek yel-yel tadi gitu untuk persiapan hari terakhir. Besoknya kan hari terakhir tuh kan. Nah jadi ya gitulah dikumpulkan lagi ya, seru-seruan gitu lagi lah kan. Kemudian hari setelah itu kan makan siang. Setelah selesai makan siang kami dikumpulkan lagi di ballroom, ruangan utama. Di situ kami nyanyi-nyanyi loh Pak, nyanyi-nyanyi. Setiap kelas gitu diundang ke depan, nyanyi-nyanyi sama-sama gitu-gitulah Pak sampai jam 4. Setelah itu panitia lagi menginstruksikan kegiatan untuk besok hari terakhir dan hari Jumatnya pulang kan gitu. Jadi kegiatan di hari keempat ya kan, kegiatan dari keempat itu kami micro teaching. Kan kami kan ditugasi tuh membuat ATP, CP, membuat modul lah gitu kan, sama PowerPoint ditugasi itu kan di hari Rabunya untuk ditampilkan di hari Kamis gitu. Jadi buat untuk micro teaching masing-masing guru 10 menit gitu kan. Jadi kami tampilkan lah apa yang sudah ada di BTU tadi materinya, kami buat CP-nya, ATP-nya, modulnya lah kami buat. Kemudian kami kami bikin PowerPoint-nya untuk ditampilkan untuk micro teaching lah gitu Pak ya kan. Kemudian udah selesai micro teaching itu satu orang 10 menit. Kemudian setelah itu kami dikumpulkan lagi dalam ruangan besar untuk dikasih pengarahan, kemudian dikoreksi.
dikoreksi lah bagaimana sistem mengajar, bagaimana cara menyampaikan materi yang baik dan benar gitulah ya kan Pak. Setelah itu ya udah gitu kan, penampilan yel-yel tadi yang terakhir. Saya rasa seru kali ya kalau udah yel-yel ini Pak, karena kayak grup kelas A mereka menampilkan banyak sekali budaya, ada budaya Batak, ada budaya dari Sumatera Utara, ada budaya dari dari Aceh gitu. Kami dibagi-bagi Pak gitu. Contohnya kayak Sumatera Utara di kelas A, berarti kelas D nggak boleh lagi. Pokoknya budayanya nggak boleh lagi ditampilkan. Nggak bisa sama. Makanya kami kelas D pakai budaya Bali gitu. Saya juga melihat ada budaya dari Jambi ya kan, kemudian dari Gorontalo, kemudian dari Jawa gitu kan. Nah, yang uniknya itu penampilan-penampilan tadi itu sangat meriah sekali lah gitu Pak. Dan kita semua rekan-rekan yang di situ sangat antusias ya mengikuti kegiatan itu gitu. Kemudian pengalaman saya lagi ya, yang paling unik saya rasa, saya kan satu kamar dengan orang dari Kupang. Iya, dari satu kamar 2 orang. Satu kamar 2 orang Pak. Dari Kupang. Saya kadang nggak ngerti bahasanya Pak, betul. Karena mereka pakai bahasa susu gitu. Contohnya dia nanya makan, kamu su makan gitu. Jadi saya nggak ngerti. Kadang saya bilang iya udah gitu. Padahal saya nggak ngerti apa yang dia bilang gitu kan. Apanya yang iya, kadang dia bilang kayak gitu. Jadi saya kadang kalau ingat-ingat itu aduh gitu, pingin kayaknya diulang lagi gitu untuk ikut diklat ini gitu kan. Karena memang luar biasa loh Pak pengalamannya, jumpa sama teman-teman dari berbagai daerah ya. Kayak orang Jogja kan, ada juga teman saya orang Jogja kan, ngomongnya pelan kali Pak. Saya nggak sabar kadang nunggunya Pak gitu, Bapak ini kok ngomongnya pelan kali gitu. Sementara kita kalau orang Sumatera kan cepat dan tegas gitu ya kan. Kalau mereka kan lembut, monggo Bu jenengan gitu. Aduh luar biasa lah kalau mengingat itu. Dan kami sekarang masih berteman dengan baik ya di grup dengan mereka. Grupnya masih aktif masih Pak, grupnya masih aktif. Jadi sering juga bertukar informasi gitu. Sering juga bilang kapan lagi ya kita diundang lagi sama BPIP gitu sih Pak. Jadi itu pengalaman yang luar biasa saya rasa yang mengikuti diklat nasional gitu. Wah luar biasa. Saya kalau diundang lagi saya mau lagi pergi Pak. Nambah pengalaman ya. Iya Pak, luar biasa itu. Nah setelah dari situ oleh-oleh yang Ibu bawa dari sana tentang pengalaman pembelajarannya itu seperti apa Bu? Apakah di sekolah Ibu terapkan yang Ibu dapatkan atau bagaimana? Saya sedang membuat ya kan modul yang untuk materi kami dari BTU. Kebetulan itu nanti untuk di semester ganjil. Karena materi mengenai Pancasila itu kan ada di bab 1. Kalau sekarang kami kan di PKN kan sudah bab 3, bab 4 untuk semester genap. Itu materinya sudah tentang Bhinneka dan tentang NKRI. Jadi kalau Pancasila undang-undang di bab 1. Jadi nanti saya akan coba terapkan semester ganjil tahun depan lah ya? Semester ganjil tahun ini untuk kelas 11. Semester depan kan? Iya, semester depan untuk tahun ini kan Pak. Ya semester 1-nya untuk kelas 11 dan 12 nanti saya akan pakai buku ini gitu, karena materi di buku teks kita yang ada sama siswa kan sedikit. Nah, di buku teks utama ini banyak materinya Pak. Jadi nanti yang ini aja lah saya pakai gitu. Nanti saya akan diskusi dengan rekan saya juga sesama MGMP, Bu Rizky, biar menggunakan yang ini gitu. Karena saya rasa ini khusus untuk mapel Pancasila gitu. Mungkin nanti dari BPIP akan ada lagi untuk materi yang lain seperti undang-undang. Karena kan di kurikulum Merdeka kan 4 pilar materi kami kan Pak. Kayak Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Berarti baru satu ya dibahas? Baru satu yang dibuat gitu. Jadi baru satu yang dibuat dan satu yang dibedah gitu. Jadi kemungkinan akan ada lagi untuk materi yang lain kayak Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Tapi ya nggak tahu kapan gitu. Mudah-mudahan tahun ini. Dan saya diundang lagi gitu Pak. Amin. Gitu Pak. Sangat luar biasa kan pengalaman Ibu ya. Iya Pak, luar biasa Pak. Jalan-jalan ke Jakarta, jalan-jalan namanya itu cari pengalaman. Iya, jalan-jalan ke. Kalau jalan-jalannya saya nggak jalan-jalan sih Pak, karena memang waktunya yang nggak cukup. Karena
terlebih lagi saya baru 1 bulan melahirkan, saya nggak berani juga jauh-jauh jalan gitu. Masih terbatasi lah ya. Iya, saya nggak ada keliling-keliling Jakarta, nggak ada. Makanya saya berharap diundang lagi nih Pak, biar saya keliling lagi gitu Pak. Berarti nggak ada ya yang kita kerjakan itu mulai tahun 2015 sampai sekarang, ada juga hasilnya ya. Iya Pak, luar biasa lah, Walaupun Pak. udah 8 tahun ya Bu lamanya ya. 8 tahun lah Pak kita ya Pak, 8 tahun 8 ya. tahun. Sampai di titik ini sangat luar biasa. Nah, kalau saya guru penggerak yang belum. Mudah-mudahan tahun Iya. ini. Amin, 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 amin. Ingat satu Pak kuncinya. Saya jangan copy. Tapi Itu dulu dia. kan kopi paste saya bikin kan. Yang pertama saya buat di WA jauh panjang ya kan. Mana tahu nggak diterima. Iya, Ya ini saya pasang terus. Kemudian gagal juga. Kemarin Bu Dewi katanya udah, Bempina udah. iya. Pak Sahat. Pak Sahat. Iya. Udah ya Pak kan. Poltak kemarin. Mungkin Gagal. terkendala di tahap 2 Pak, kan ada 2 gagal kali. ya. Iya mungkin. Nah untuk sesi penutup ini, Iya Pak. nah, pesan Ibu lah kepada siswa-siswi bisa, kepada teman-teman guru bisa, sambil menghadapkan Oke, nah pesan saya yang pertama bukan pesan ya, lebih ke rasa terima kasih. Rasa terima kasih saya ucapkan terkhusus kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elvia Nasda. Terima kasih ya Bu. Berkat Ibu saya bisa ada di titik sampai saat ini. Saya sudah sertifikasi, sudah P3K dan sudah jadi guru penggerak dan sudah ke Jakarta pula Bu. Itu tidak lepas dari dukungan Ibu sebagai kepala sekolah. Terima kasih Bu sekali lagi. tepuk tangan. Kemudian untuk teman-teman, rekan sesama guru, kita tetap semangat karena apapun yang terjadi sama kita itu adalah hasil dari kerja keras kita semua. Kita adalah guru-guru hebat di SMA Negeri 1 STM Milir ini, sehingga kita bisa menciptakan siswa yang hebat juga. Bahkan sudah ada siswa kita yang lulus kedokteran. Itu adalah prestasi yang sangat-sangat luar biasa untuk kategori sekolah yang baru lah ya gitu. Untuk siswa-siswi saya, anak didik kita yang kita sayangi, agar lebih fokus terhadap diri kalian sendiri. Lihat dirimu, apa yang akan menjadi masa depanmu itu ada di tanganmu gitu. Jadi untuk anak didik saya gitu kan, tolong diubah pola belajarnya, pola pikirnya, supaya nanti akan menjadi manusia yang berguna gitu. Manusia yang bisa dibanggakan oleh dirimu dan orang tuamu gitu. Saya rasa cukup sih untuk pesan dan rasa terima kasih saya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, untuk penutup kali ini, Bu Rina, Iya, ini akan diselenggarakan oleh Bu Cindy. Oh iya, Ibu Cindy kita ya kan. Biasanya ini penutup ini. Iya, silakan Bu. Ya kan, karena Ibu Rina baru pertama kali juga menduduki Kursi panas ya. Kursi panas. sih ya. Iya. Jadi kita sebelum tutup podcast ini Bu, ya. Jadi biasa Pak Jan akan menyebutkan dulu SMA Negeri 1 STM. Oh, gitu. Kita menjawab sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Ya bisa Bu? Oke, bisa. Oke, SMA Negeri 1 STM Milir, Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Dadah. Dadah. Sampai jumpa Terima di episode kasih.